Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan senang sekali hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa karena di podcast radio podcast Suara Morowali nanti juga akan kita tayangkan live ya, recording tepatnya di frekuensi 88,1 FM dan merupakan sebuah kebahagiaan karena saya telah bersama dengan calon ketua umum BPC HIPMI Kabupaten Morowali. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Orang panggilnya tum-tum ya, tapi kan belum ya, jadi caketum ya. Oke, selamat datang kembali di Kabupaten Morowali, tapi Bapak sering bolak-balik juga ya? Sering. Sudah harus training. Itu aneh. Tambah status ya. Tapi satu fakta yang menarik ya, saya juga terpikir jadi ketua. Karena ketua ini sebelumnya dengan caketum ini sama-sama punya anak kembar ya. Jadi ada genetiknya kayak ini gitu ya. Saya Jadi ya. 3 tahun ke depan boleh jawab. Boleh ya, supaya anak bisa kembar. Jadi buat anak ini mau anak kembar ya, harus jadi ketua HIPMI. Oke, ini dialognya santai saja. Ini podcast ala anak muda ya, jangan baper gitu. Berbicara tentang HIPMI, saya tahu HIPMI itu dulu ya, untuk masuk sekolah itu HIPMI itu merupakan sebuah perkumpulan anak-anak muda yang kreatif, melihat peluang-peluang usaha, ya bagaimana tidak bergantung sepenuhnya terhadap orang tua, bagaimana melihat ini loh peluang yang ada di daerah, bagaimana mensinergikan antara daerah, kabupaten, kota dan lain sebagainya dengan konektivitas yang saya melihat itu kuat sekali, koneksi antar pengurus dan bagi-bagi pekerjaannya bagus ya. Nah, bisa dijelaskan nih ke pendengar kita sebenarnya ini tuh apa sih ya? Karena banyak orang bilang jangan-jangan ini cuma acara kumpul-kumpul anak muda, ajang pengakuan, ajang aktualisasi diri, seremonial, sebuah panggung saja untuk anak muda yang ujung-ujung dijadikan batu loncatan 3-4 tahun kemudian, aduh di Bali ini. Nah, seperti itu. Masih Bapak menjelaskan kepada masyarakat kalau HIPMI itu ini loh yang harus dipahami seperti itu. Silakan bro. Siap. Jadi kalau kita bicara tentang ini sebenarnya Bapak juga sebenarnya udah tahu. Bapak juga juga. Cuma kalau kita lihat secara keorganisasian, ya, ini salah satu organisasi pengusaha yang termasuk prestisius dan dikenal dengan sejarahnya dan ketua-ketuanya yang cukup dikenal secara nasional. Nah, ini yang punya jaringan sampai ke provinsi dan kabupaten yang harusnya dimanfaatkan. Nah, ini juga menjadi ajang buat pemuda-pemuda, bukan harus yang sudah punya usaha sebenarnya. Memang kita prioritas yang sudah punya usaha, tapi teman-teman yang setidaknya punya niatan untuk usaha bisa bergabung dengan HIPMI, itu akan menjadi akses luar biasa buat teman-teman lain yang akan bisa didapat. Dari HIPMI ini semua pengusaha bergabung. Kita tahu banyak sekali organisasi ataupun asosiasi pengusaha, tapi lebih ke bidang masing-masing. Tapi kalau di HIPMI itu tergabung semua pengusaha. Yang penting itu karena kita ada kata mudanya, pengusaha muda, tentu standar muda yang dikatakan ini ya 41 tahun ke bawah. Jadi semua yang berumur 41 tahun ke bawah itu yang punya basic pengusaha ataupun yang punya niat dari pengusaha bisa bergabung dengan HIPMI. Nah, HIPMI itu sendiri sebenarnya bisa membuat teman-teman paham mengenai kondisi apa yang harus dilakukan, karena banyak tidak ada pelatihan kalau dimanfaatkan dengan baik. Tadi yang bisa disampaikan sama bro ini kan HIPMI ini jangan-jangan cuma jadi ajang bantu loncatan ke semua organisasi. Itu kan kita kembalikan lagi ke personal siapa yang memimpin itu. Tapi secara organisasi tidak ada organisasi yang dibentuk untuk berbuat yang tidak baik. Saya yakin HIPMI bisa berbuat. Oke, nah tadinya saya mengira yang bakal mencalonkan diri menjadi ketum ini banyak kan, hingga kita hamil 2 ternyata hanya ketumnya hanya 1 orang. Apa sih ya? Memang kalau bakal calon itu banyak, sebenarnya ada beberapa yang ikut jadi bakal calon. Termasuk mulai sebar pamflet, sebar di press dan sebagainya. Cuman kan ada persyaratan khusus.
yang memang pendaftarannya tidak tepat saya tidak ada waktu itu sejak itu 2 minggu sebelum kegiatan itu pendaftaran harus tutup dan itu ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi calon kedua. Nah, dari salah satu itu tentu yang punya KTA, terus yang sudah ikut iklan dan yang lain ada juga kontrak-kontrak politik dari ketua yang harus seperti harus menyediakan sekretariat itu juga ada. Jadi kalau itu siap, ya, sebenarnya siapapun bisa menjadi calon ketua biasa mungkin bisa tadi. Nah, kemarin saya sempat saya ada lah di grup diskusi salah satu grup WA lah ya. Sempat dibahas tentang calon ketua Hipmi Morowali bukan asli Morowali. Itu sempat dibahas. Ya. Cuma saya juga tidak mempersoalkan itu kan. Saya pikir masukan yang sebenarnya justru ditujukan untuk teman-teman pengusaha yang di Morowali sendiri. Nah, nantinya ketika dibukakan ruang seperti ini, ya harusnya saya justru siapa saja boleh bergabung. Kalau sampai saya yang dianggap dari luar bisa ikut mencalonkan teman-teman pengusaha yang ada di Morowali masa nggak bisa. Itu saja sih. Bukan ramai juga. Tapi sekarang kalau nggak itu saya bagus. Yang ini jadi perangkat kan? Iya. Saya tertarik sih dengan kemarin sempat harus mengolah ya. Nah terus bagaimana sih apa sih alasan? Setiap orang itu punya alasan kenapa nih mau maju. Sedangkan seperti kita tahu perusahaan sendiri menjabat juga ini salah satu partai politik jabatan struktural ya, dan juga ada organisasi-organisasi yang lain seperti itu. Nah, kenapa itu di antara lain seperti itu justru sebenarnya jadi ketua Hipmi di masa pandemi itu sulit kok kalau menurut saya. Di mana kita lagi resesi ya, terus pola bisnis berubah ya, banyak teman-teman kita yang harus dirumahkan ya, pariwisata yang paling berdampak itu luar biasa, apalagi Morowali berdampak sekali pariwisatanya. UMKM ya, itu UMKM pilihan yang sebenarnya kalau dikelola dengan bagus bisa menjadi posisi yang menarik. Apa sih? Justru UMKM sekarang jadi membuktikan diri bahwa sumber pendapatan ekonomi sekarang itu yang paling besar dari UMKM. Tengah pandemi ini seluruh Indonesia bisa dicek lah. Iya. Nah, ini yang membuat perekonomian bisa tetap, walaupun kita sudah masuk. Saya sempat baca berita sudah masuk di masa resesi pertama. Tapi kan UMKM itu bisa menjadi setidaknya yang begitu anjlok lah perekonomian Indonesia itu yang bisa terdampak itu dari UMKM. Betul. Pak Masa ini bukan dari Indonesia, tapi Pak Masa itu suka bikin grup jualan itu. Ya. Kata dia itu justru pandemi masih banyak yang order buat itu. Kata dia justru orang makin giat berusaha di masa pandemi seperti ini. Kalau dulu katanya sebelum pandemi yang order itu sebulan kemarin cuma berapa? Sekarang ini malah banyak. Untuk buat. Iya, untuk jualan gitu. Seperti itu tadi malah banyak. Bahkan sekarang apalagi pemerintah sebenarnya sudah buat tampaknya tempat-tempat khusus untuk teman-teman yang jualan dan pakai untuk itu mungkin itu di sisi lain juga kan mungkin kesibukan yang tadinya sibuk kalau ada yang pengen sama ada yang kerja di kantor kemudian di rumah kan work from home itu kan jadi tidak punya kegiatan lain mungkin dengan membuka usaha di rumah atau dengan buat semacam berdiri di rumah dia dapat menghasilkan baik kalau mereka. Bapak juga menyebut ya tentang kotanya mungkin seringnya ini. Nah terus alasan itu ya otomatis ingin memajukan otomatis tentu kalau yang dipaparkan kemarin menjadi ketua Hipmi memang saya kan salah satu persyaratan itu harus membuat visi misi dan pokok-pokok. Nah, bagian dari kita saya buat semacam satu pokok-pokok pikiran untuk memajukan organisasi ini. Nah, kalau visi saya itu kan dari tiga poin yang saya ingin lakukan itu bagaimana pengusaha muda ini bisa progresif, kemudian kontributif, kemudian inovatif.
Progresif itu dalam arti bahwa ada perkembangan, tidak stagnan. Jadi usahanya itu juga tidak begitu saja. Sebenarnya dia bisa buat diversifikasi, tidak latah juga hanya karena melihat yang satu buat ini kemudian yang lain buat ini, harus ada ide-ide lain yang muncul juga. Itu dari sisi inovatifnya juga. Kemudian kontributifnya itu ya harus mempunyai kontribusi untuk daerah. Di tengah pandemi seperti ini tentu kita tidak bisa selalu berharap pada daerah. Mungkin teman-teman lain ada yang punya pabrik kontraktor, sampai mungkin yang kemudian terhalang. Jadi harus memunculkan ide baru, harus memunculkan ide baru agar tidak semua tersentralisir itu ke Pemda. Justru kita harus membukakan pasar agar masyarakat yang ada di Morowali ini bisa mendapatkan peluang usaha bukan cuma dari pemerintah daerah, tapi justru ini juga ikut andil di situ. Itu yang ingin secara umum, itu yang ingin saya tahu. Iya, harusnya itu yang membantu pemerintah daerah ya. Harus menjadi partner atau harus menjadi mitra dari pemerintah daerah. Kita kalau organisasi secara pengusaha atau perusahaan juga di atas ini itu secara organisasi ada kadin. Sebenarnya kadin atau penelitian industri itu kan lebih fokus ke regulasi. Tapi kalau ini betul-betul pengusaha yang berkumpul itu untuk menciptakan sebuah terobosan-terobosan baru atau program-program yang memang bisa berdampak langsung ke masyarakat, dalam hal ini dalam segmen usaha atau ya usaha. Wah, hari ini siapa ya? Yang itu ya? Sekarang Pak Amin Pak. Ya. Nah, di sini. Ya, timur itu. Timur. Semoga dengar ya. Terus memang bahwa ini kalau dari segi bisnisnya kita yang apa menjanjikan bisnis, prospek bisnisnya banyak orang bilang, oh bisnis orang itu bagus, apalagi di Bogor, orang luar bilang nggak tahu kadang kita di sini hanya kalau dibilang peluang sebenarnya tergantung bagaimana kita coba memang secara potensi besar ada yang ini mungkin perusahaan-perusahaan investasi yang masuk ke Morowali harusnya memang ada peluang usaha pertama UMKM. Cuman ya tinggal kita lihat lagi apakah memang itu menjadi poin satu-satunya yang mendasari untuk kita berusaha dengan adanya itu. Tapi kan sebenarnya masih ada yang belum dikelola di Morowali. Jadi tidak selalu kita harus berharap terhadap pertama masuk investasi yang masuk. Justru kita harusnya membuat inovasi sendiri dan kemudian menjadi besar sendiri di daerah itu kan lebih baik. Kita harus berharap harus menempel terhadap investasi yang masuk. Itu butuh. Ada beberapa pengusaha yang butuh itu. Tapi justru kita tidak perlu harus putar seperti itu. dan kita harus membantu Pemda. Ya, harus. Itu tadi kenapa ada bahasa atau misalnya yang produktif ya. Ini bahwa memang karena kita bermitra sama Pemda, visi saya pun ya, hari ini Pemda punya visi misi. Kita harus sinkron dalam arti bahwa kita coba secara tidak mungkin visi daerah kan mungkin jelek kan, pasti bagus ya masyarakat. Tidak melaksanakannya, ya ini yang kita bantu supaya visi Pemda ini bisa juga diperpandu dalam Sesuai visi. ya. Kalau kita bicara sejahtera bersama hari ini kalau yang berkenaan dengan sejahtera bersama ini kan bicara sejahtera pasti kebanyakan bicara masalah ekonomi. Iya. Bagaimana cara masyarakat ini secara ekonominya terpenuhi ya. Nah itu juga menjadi peran dari diri itu sendiri dengan ekonomi. Karena kita punya sisi untuk membangun UMKM itu karena kita menganggap bahwa UMKM hari ini yang memang berkenaan langsung dengan ekonomi masyarakat tanggung jawab. Jadi itu yang harus ditingkatkan dengan kondisi seperti ini. Tentu kita juga harus punya tanggung jawab untuk memberikan inovasi terhadap masyarakat supaya agar tidak monoton. Karena yang namanya usaha kalau monoton pasti akan cepat bubar lah kan. Itu harus ada inovasi. Tidak latah juga. Satu buat ini, membuat itu. Karena tren bisnis itu kadang saya melihat
rata-rata di pondok pesantren. Berarti ikut-ikutannya itu tinggi, tapi kemampuan bertahan itu ya dari 10 3 sampai 4 itu berapa bulan enggak? Karena kopi pastinya mirip banget kan membangun kreativitas. Nah berikutnya nih kan acara puncaknya itu kalau ini 2 hari lagi. Ya, Nah bisa diceritain nih apa saja mungkin acaranya seperti promo ke pendengar dan juga penonton yang podcast kita, apa saja rangkaian kegiatannya, masyarakat bisa ikut, dan yang paling penting apa sih cara untuk mau gabung di media ini? Silakan. jadi kita punya acara tanggal 21 itu namanya musyawarah cabang. Kita kan musyawarah cabang yang kedua untuk kita. Kedua ya? Ya, yang kedua. Bapak kan dulu yang sudah tahu kan. Jadi kita ini yang kedua itu ada 3 rangkaian acara. Yang pertama itu paginya itu kita ada acara Indigo West. Yang kedua dari depan rujak sampai finishnya itu di Awen. Kemudian siangnya itu kita lanjut di acara musyawarah cabangnya, itu prosesi pemilihan kedua, laporan pertanggungjawaban juga ada juga di situ. Kalau selain draft konfederasinya ya masih ada. Jadi tidak sebenarnya pencoran itu. Kemudian yang terakhir itu acara malam itu diklat. Sebenarnya diklat ini dia khusus untuk calon pengurus atau internal pengurus ini, karena menjadi salah satu syarat untuk jadi pengurus itu harus mengikuti diklat. Karena di situ ada materi tentang kimia, sejarah kimia, bagaimana mengelola struktur organisasi. Situ ya. Justru di diklat itu bisa. Nah, kalau mau jadi pengurus harus seperti itu. Tapi Bapak kemarin ada tiga ada. Oke, nah terus syarat untuk mau masuk jadi anggota ini apa sih? Kan banyak orang yang tuh ini udah lihat bedanya, udah lihat promo medsos. Apa sih syaratnya seperti itu? Sebenarnya tidak ada syarat khusus, cukup nanti ada formulir. Sekarang juga formulirnya tidak harus berupa kertas, bisa berupa digital, tinggal diisi untuk diterbitkan KTA. KTA-nya bayar kan? KTA kalau secara standar dari pusat sebenarnya bayar. Bayar. Oke, terus Biasanya ada sebagian yang termasuk kita ini yang sekarang sudah di calon ya, ada yang seperti saya itu saya coba mengambil teman-teman lain untuk pengurus ini ya harus bayar. gimana keuntungannya loh jadi punya KTA itu lah. Sebenarnya ada betul. Iya kan? Sebelum pandemi dan sebelum depan di bencana di Palu itu seperti swasta sendiri ada beberapa memang yang bekerja sama Dengan desain-desainnya. itu termasuk hotel, itu ada di Syah, itu bisa diskon sampai 10-15%. Di Makassar, di Jakarta juga seperti itu. Kalau ke Makassar, Jakarta ada yang kerjasama khusus. Bahkan sampai kemarin 2018 itu kalau setahu saya sempat kerjasama juga dengan sama Garuda. Oh gitu. Untuk mengembangkan diskon itu. Oh, oke. Saya sudah kembali ke penghasilan. Oke. Nah, yang terakhir nih apa sih harapan juga himbauan Caketum nih kepada masyarakat dan juga nanti teman-teman ini bagaimana mendukung atau bersinergi kerjasama dan juga harapan-harapannya kepada pemerintah daerah eksekutif dan juga legislatif untuk diri sendiri menunjukkan mengelola yang bersama ya. Silakan, Bro. Jadi buat teman-teman semuanya, terutama yang punya usaha mewali, sebenarnya kita terbuka untuk terlibat dalam ini, kita sama-sama berhimpun dan bergerak untuk mencapai visi pemerintah daerah, untuk visi organisasi juga yang tidak saling belakangi. Jadi teman-teman yang punya niat berusaha atau ingin membuka usaha, mungkin kita nanti akan berdebat. Jadi kita sangat terbuka untuk teman-teman bergabung. Dan itu juga kita tentu harus punya kontribusi yang baik ke daerah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi ini harusnya dibicarakan secara bersama-sama. Eksekutif, legislatif, kita sebagai pengusaha yang ada, asosiasi pengusaha dan beberapa asosiasi pengusaha lain harus duduk bersama untuk menciptakan bagaimana harusnya iklim berusaha di Morowali ini agar tidak ada yang namanya monopoli berusaha
Jadi itu harus terbuka, harus saling mensupport atas saling pengusaha. Saya pikir itu yang akan kita bangun di sektor pertanian. Dan juga harapan kita semoga kita semua sehat-sehat ya. Amin. Dan kepada seluruh anggota HIPI dan juga masyarakat yang mendengarkan kita patuhi protokol kesehatan karena kasus lagi memuncak ya, dan kita berharap semoga tenaga kesehatan kita semakin semangat kuat ya, karena semangat juga mereka yang bekerja keras ya, karena kasus melalui Islam memuncak. Apa orang saja? Hari ini Ada. Iya. Luar biasa ya. tanpa suatu juga kita berharap kita Seperti itu ya. cuma kita pastikan kita menemui protokol COVID. Jauh. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Nanti Anda juga bisa mendengarkan siaran podcast ini melalui frekuensi 88,1 FM dan kita akan tayang di YouTube-nya ada soal melalui di Instagram dan juga di Facebook dan nanti di YouTube juga ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Riko pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Ini apa artinya ini? Pengusaha penjual pengusaha ini.